Tema 7 tentang perkembangan teknologi, tema 2 perkembangan teknologi, pembelajaran 5. Apakah antum ada membaca buku temanya? Ada. Baiklah, jadi dari tema ini dan pembelajaran 5 ini diharapkan nantinya antum semua dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu dengan membaca teks yang disajikan, antum dapat menjelaskan isi informasi yang terdapat dalam teks tersebut serta meringkas apa saja informasi yang terdapat. Yang kedua yaitu antum dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menyebutkan atau menentukan simetri buta. Apa pernah belajar simetri buta? Belum. Nah, sekarang kita pelajari tentang simetri buta. Yang kemarin tentang simetri buta. Baiklah, jadi ada 3 pokok pembahasan kita. Yang pertama yaitu membaca teks yang nantinya ustazah sajikan. Yang kedua yaitu tentang keberagaman jenis pakaian. Yang ketiga yaitu tentang simetri buta. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang produksi pangan. Apakah antum masih ingat? Masih cara membuat kerupuk ubi. Kerupuk balado. Apakah antum masih ingat? Bagaimana caranya? Pertama-tama ubi kita ambil, lalu kita bas dulu. Cuci apa lagi tuh? Dipotong, digoreng. Baiklah, sekarang kita masuk kepada produksi sandang. Apakah antum tahu apa itu sandang? Jadi sandang ini berhubungan dengan pakaian. Baiklah, sekarang ustazah ada bahannya. Silakan antum amati dan baca teks tersebut. Kita baca secara bergantian ya. Dimulai dari Farel. Coba Farel baca paragraf pertama. Oh ya. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, lanjut paragraf 2 lagi, Dafar. Simak ya, temanya membaca. Ya, Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis bulu. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ular sutra. Pemintal meminta bahan dari
besar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan masing-masing jalan. Lanjut untuk paragraf berikutnya. Ya, kain hasil tenun. Hasil tenun dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit dengan mesin yang jahit. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Lanjut untuk Khalid. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Lanjut. Jadi apa isi teks tersebut? Apa saja bahan dasar pembuat pakaian? Bulu domba. Apa lagi? Serat sutra. Serat sutra. Domba. Kapas. Kapas. Apa lagi tuh? Kain. Serat sutra. Sutra. Apa lagi? Daun. Serat daun. Cengkih. Dari mana kita dapatkan bahan-bahan ini? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. bulu domba kita dapatkan dari peternak domba. Sedangkan kapas kita dapatkan dari petani kapas atau dari batang kapas yang telah ditanam oleh petani. Jadi bahan-bahan dasar ini kemana dibawa setelah itu? Pabrik. Ke pabrik. Pintar anak ustazah. Selanjutnya, siapa saja yang berjasa di dalam pembuatan pakaian yang kita pakai ini? Penjahit. Penjahit. Siapa lagi? Pemintal. Pemintal. Siapa lagi? Bagus. Siapa tuh? Peternak atau petani kapas, peternak bulu domba. Baiklah, tuh di dalam teks ini terdapat berbagai informasi. Baiklah, kita masuk kepada informasi pokok. Apa itu informasi pokok? Silakan lihat bahan ajarnya halaman 2. Informasi pokok adalah topik permasalahan di dalam sebuah paragraf yang memberikan informasi kepada kita di dalam paragraf tersebut. Misalnya dalam teks ini, paragraf pertama apa informasi yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh dari paragraf 1 ini? Apa tuh? Pakaian berasal dari berbagai bahan dasar yang berbeda. Di paragraf 2 apa informasi yang kita temukan? Besarkan suaranya, untuk angkat tangannya. Nah, apa tuh? Bagus, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi seperti itu cara menentukan informasi penting. Informasi penting itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi apa saja bahan dasarnya tadi? Ada 4 ini. Silakan antum perhatikan media ustazah ini. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Yang
dijahit oleh Penjahit. tukang jahit. Menjadilah sebuah baju yang kita pakai seperti saat sekarang ini. Di mana kita beli baju? Toko Di toko baju atau di pasar. Selanjutnya, baju dapat kita gunakan seperti saat sekarang ini. Itulah dari bahan dasar sampai ke pasar. Apakah antum paham? Itu. Nah, baiklah. Sekarang antum memakai baju apa? Baju batik. Hari Senin memakai baju apa? Baju merah putih. Merah putih. Hari Selasa juga merah putih. Rabu kalau hari Rabu pramuka. Ini berarti Senin dan Selasa. Kalau Rabu apa tuh? Pramuka. Pramuka. Kamis? Olahraga. Batik sekarang. Rabu pramuka. Iya. Kalau Batik. Hari Jumat apa tuh? Muslim. Hari Sabtu tuh? Baju pramuka. Jadi jenis ini dinamakan dengan apa antum? Kan banyak jenisnya. Disebut dengan apa? Keberagaman. Jadi di sekolah kita pakaian juga beragam. Misalnya hari Senin, Selasa kita memakai baju merah putih. Hari Rabu dan hari Sabtu memakai pramuka. Hari Kamis memakai baju batik. Hari Jumat Muslim. Misalnya kawan antum atau teman-temannya, misalnya Khalid hari Kamis memakai baju pramuka dan antum seharusnya orang memakai baju batik. Hari Kamis kan, Khalid memakai baju pramuka. Apakah antum boleh menghina Khalid? Tidak. Jadi apapun pakaian orang, kita harus menghargainya. Baiklah, silakan antum baca halaman 3. Keragaman jenis pakaian. Dimulai dari antum udah tadi nak? Paragraf pertama. Silakan dibaca. Saat ini jenis pakaian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, adat kebiasaan sesuatu daerah turut mempengaruhi jenis-jenis pakaian. Sekarang sekolah kita pakai saat hendak pergi ke sekolah. Seragam berolahraga pun berbeda jenisnya dengan seragam sekolah. Lanjut dong. Pakaian olahraga dibuat dari bahan karet agar nyaman dan mudah menyerap keringat. Pakaian olahraga pun berbeda-beda jenisnya. Misalnya pakaian headset dan itu berbeda dengan pakaian batik. Lanjut dong. Berbeda lagi, pakaian
untuk pergi bersama keluarga atau ada cara keluarga atau saat ada dua acara itu biasanya kita memakai pakaian dari bahan katun jahan atau kaos, sedangkan untuk menghadiri undangan pernikahan saudara biasanya kita memakai bahan kain tradisional, sutra atau bahan brokat. Lanjut dong, paragraf terakhir. Bagaimana dengan jenis pakaian yang kamu miliki? Tentunya sebenarnya dan banyak bersyukur kepada Allah yang memberikan saudara-saudara kita yang tentu memiliki banyak jenis pakaian seperti kita jaga dan merawatlah pakaian kita dengan baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Baiklah Antum. Di sini dikatakan bahwa sesuai pakaian itu beragam, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini pakaian apa Antum? Sekolah. Sekolah kemana kita pakai? Sekolah. Sekolah. Kalau setelah pulang sekolah kita ganti pakaian. Pakaian apa kita pakai? Baju main. Contohnya ini baju di rumah. Kalau kita mau tidur kita ganti baju. Pakai baju apa kita lagi? Baju main tidur. Coba tunjukkan yang mana yang baju tidur. Ayo coba tunjukkan dong. Ya, ke depan. Nah ya, bagus, pintar. Terima kasih Antum. Jadi kalau tidur kita menggunakan piyama atau baju tidur. Selanjutnya kalau untuk berolahraga kita menggunakan pakaian ini. Baju olahraga. Untuk acara keluarga kita juga menggunakan pakaian acara keluarga, misalnya jeans untuk yang laki-laki dan memakai baju kaos. Sedangkan untuk yang perempuan menggunakan gaun. Apakah Antum paham? Paham. Jadi pakaian tersebut kita pakai sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Pakaian kita sangat beragam dalam kehidupan sehari-hari ya Antum. Apa saja yang kita pakai dalam sehari-hari? Baju main, baju tidur. Apa saja Dafa? Baju main, baju tidur. Baju apa lagi? Sekolah. Ah, ya pintar Dafa ya. Beri tepuk tangan untuk Dafa. Ya. Baiklah, kita pakaian ini apabila Ustazah ambil yang kakinya ini, Ustazah pindahkan ke bawah ini seperti ini gambarnya. Berbentuk seperti apakah gambar ini tuh? Persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun apa? Datar. Pintar Mukti. Persegi panjang berbentuk seperti bangun datar. Baiklah, kita masuk kepada simetri datar yang dimiliki oleh bangun datar. Silakan Antum baca bahan ajarnya halaman 4. Dari apa yang Antum baca tadi, apa itu simetri datar? Persegi yang disatukan. Apa lagi tuh? Bagus. Apa Aisyah? Apa Aisyah? Aisyah tahu? Coba apa itu simetri datar? Ketika
Aisyah. Jadi simetri putar itu yaitu banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, coba perhatikan bahan ajarnya. Hasil putaran tersebut menutupi pola yang sama ketika atau dengan sebelum diputar. Contohnya ini. Kita akan ketentuan yang pertama. Kita ingin memutar persegi ini. Syaratnya yaitu harus menutupi polanya. Jadi polanya yang mana? Yang di sini yang bergaris merah. Sedangkan ini yang akan kita putar. Baiklah, kita putar ya. Apakah menutupi pola atau tidak? Putarannya searah jarum jam. Kita putar 1 kali putaran. Atau apakah menutupi polanya tuh? Ya. Ya, adakah nampak garis yang merah tadi? Ada. Tidak kan tertutupi. Jadi itu yang dinamakan dengan simetri putar dengan ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua yaitu memiliki titik pusat. Ini yang dinamakan. Yang ketiga yaitu apabila si bangun datar tersebut diputar yang memiliki 1 putaran penuh atau 1 keliling penuh, maka dapat dikatakan bahwa bangun datar itu tidak memiliki simetri putar. Baiklah, kita cobakan yang satu ini ya. Putarannya searah jarum jam. Kalau dia persegi, maka kita harus memutarnya. Berapa sisi persegi? 4. Maka kita harus memutarnya sebanyak 4 kali putaran. Putaran yang pertama yaitu 1/4, yang kedua 1/2 putaran, yang ketiga 3/4 putaran, yang keempat 1 putaran penuh. 1/4 ini kita putar seperti ini. Misalnya posisi awalnya di sini. Mau kita putar 1/4 putaran, makanya harus sampai di sini. Awalnya titik A sama dengan titik A, titik B sama dengan titik B, titik C sama dengan titik C, titik D sama dengan titik D. Pada saat kita putar 1/4 putaran, maka titik tersebut akan berubah untuk titik A menjadi titik B, titik A menjadi B, B menjadi C, dan C menjadi D. Apabila kita putar 1/2 putaran, maka semua titiknya juga akan berubah. Kita putar 3/4 putaran, titiknya akan berubah juga. Kita putar 1 putaran, maka titiknya kembali kepada posisi semula. Titik A di titik A, titik B di titik B, titik D di titik D, titik C di titik C. 1/4 putaran ini sama dengan 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Apakah antum paham kalau kita jadikan ke derajat di dalam buku temanya ada dijadikan ke dalam derajat? Kalau ini jadi berapa banyak simetri putarnya tuh? 4. Nah, jadi ini memiliki 4 simetri putar. Kita cobakan yang persegi lagi. Kita putar ya 1/4 putaran. Apakah menutup pintu? Berarti dikatakan tidak simetri putar. Kita putar 1/2 putaran. Apakah tertutupi? Tertutupi. Kita putar 3/4 putaran. Apakah tertutup pintu? Tidak. Kita putar 1 putaran. Apakah tertutupi? Jadi berapa yang tertutupi? 2. Pada putaran ke yang 1/2 dan ke 1. Berarti
Tidak. Satu putaran tertutupi? Iya. Nah, jadi berapa buah tuh? Dua. Selanjutnya kita cobakan yang segitiga lagi. Sama, ini segitiga sama apa tuh? Sama sisi. Ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Kita coba yang itu. Kalau segitiga ini tiga sisinya berarti kita putar hanya 3 putaran, yaitu sepertiga, 2/3 dan 1. Ayo kita putar sepertiga. Apakah menutup pintu? Berarti kita kasih tanda di sini dulu. Kita putar 2/3 menutup pintu. Satu putaran kembali ke semula menutupi. Berarti apakah ketiganya terpenuhi, tertutupi? Berarti berapa simetri putarnya? Kita kasih di sini 3. Kalau lingkaran ini antum tahu berapa simetri putarnya? Tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga tuh? Karena bisa dilipat terus dan dia tidak memiliki sisi. Jadi kapanpun kita putar ke arah manapun, dia akan menempati pola yang sama. Nah, lanjut ke trapesium. Trapesium ini berapa sisinya tuh? 4. Berarti kita putar seperti ini juga. Kita hapus yang ininya. Kita putar 1/4 putaran. Apakah menutup pintu? Tidak. Setengah? Tidak. 3/4? Tidak. 1? Tapi ada ketentuannya tadi di sana bahwa 1 keliling penuh tidak dihitung sebagai simetri putar. Berarti dapat dinyatakan ini tidak memiliki simetri putar. Apakah antum paham cara menentukan simetri putar? Paham. Baiklah, selanjutnya kita kerjakan latihan atau yang ayo berdiskusi itu 2-2. Ini bertiga, ini satu kelompok dan ini satu kelompok. Atau berdua-dua juga boleh. Faras ya ke belakang. Dua-dua aja yang itu. Nah, sama Farel. Bukti sama teman di depannya siapa namanya? Vega. Nah, ketiga juga. Hanya 2 soal tuh. Yang mana ada? Yang ayo berlatih. Dengarkan ya, yang nomor 1 itu keragaman tersebut dipengaruhi. Keragaman jenis pakaian merupakan salah satu keragaman yang ada di sekitar kita. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh kegiatan dan adat istiadat. Ya, karena ada ya. Berilah tanda centang untuk sikap yang seharusnya dikembangkan terhadap keragaman jenis pakaian. Tanda silang untuk sikap yang seharusnya tidak dikembangkan terhadap keragaman jenis pakaian. Jadi disilang di sini. Ada kolomnya ya. Keragaman jenis pakaian pakai sesuatu.
Mana sini ini ada banyak nggak tahu udah lihat agama itu berbeda. Ah ya berbeda. Kedengaran punya beda jenis apa lu? Beda jenis tidak. Putar kayak gini, bisa kita putar C, buat C titik B menjadi titik C, buat di sini titik C menjadi B, B, titik D menempati titik A. Apakah sudah siap tuh? Sudah. Baiklah, sekarang coba tinggal dibalikkan. Jadi siapa yang bisa membacakan yang nomor 1 itu? Coba Maria. Nomor 1. Apa tandanya? Yang kedua. Para baca lanjut ya, antum yang nomor 2 ini nanti ya. Apa tandanya? Tekis. Yang ketiga. Menggunakan pakaian renang saat berenang. Tekis. Yang keempat. Memakai seragam sekolah saat main di rumah. Salah. Yang buat renang jika orang lain memakai pakaian yang indah. Tekis. Ya bentar. Dia mau pergi sekolah. Bagus. Yang nomor 2 siapa? Siapa antum bacakan Khalid? A. Menempati. Jika persegi panjang di atas nilai 3,1 maka jadi berkata A menempati titik D. Apakah betul tuh? Betul. Yang nomor 2. Titik D menempati titik C. Betul tuh? Betul.
lagi, sebelum mengakhiri pembelajaran, hendaknya kita membacakan hamdalah.